Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali di channel YouTube saya, Silvi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai contoh soal uji kompetensi kenaikan jabatan guru pertama ke guru muda part 2. Bagi yang belum menyimak video saya mengenai UKKJ part 1, bisa disimak terlebih dahulu ya, karena video kali ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Selengkapnya kita bahas di video ini ya. Sebelumnya, seperti biasanya, bagi yang belum subscribe bisa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu agar dapat selalu mendapatkan update terbaru channel ini. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yang terpenting dalam soal uji kompetensi kenaikan jabatan guru, khususnya untuk UKKJ guru pertama ke guru muda, harus ada aspek penting dalam pendidikan seperti kurikulum, metode pengajaran, evaluasi pembelajaran, manajemen kelas, komunikasi dengan siswa dan orang tua, pengembangan profesional, dan pemahaman tentang isu-isu pendidikan terkini. Oke, langsung saja kita ke contoh soal nomor 11. Karena contoh soal nomor 1 sampai dengan 10 ada di video contoh soal UKKJ part 1 ya, bisa disimak di part 1-nya terlebih dahulu. Soal nomor 11. Apa yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa? Kata kunci dari soal ini adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kira-kira nih dari opsi A, B, C, dan D, mana jawaban yang sesuai dengan kunci pertanyaan soal ini? Oke, kita lihat dulu opsi jawaban A. Guru menjadi pusat perhatian dalam proses pembelajaran. B. Siswa berperan aktif dalam mengkonstruksi pengetahuan dan memecahkan masalah. C. Siswa hanya bertindak sebagai penerima informasi dari guru. D. Guru memberikan instruksi secara terpusat pada materi pelajaran. Mana nih dari opsi jawaban A, B, C, D kira-kira yang paling tepat? Jawabannya kita lihat di opsi A. Guru menjadi pusat perhatian dalam proses pembelajaran. Berarti hanya guru, bukan siswa. Opsi jawaban A kurang masuk. Kita lihat di opsi jawaban B. Siswa berperan aktif dalam mengkonstruksi pengetahuan dan memecahkan masalah. Ada siswa nih. Kata kunci dari soal juga ada siswa. Ada kata siswa juga berperan aktif. Untuk opsi jawaban B ini kita keep dulu ya. Kita lihat di opsi jawaban C dan D. Opsi jawaban C, siswa hanya bertindak sebagai penerima informasi dari guru. Ada siswanya juga. Kita keep juga ya yang jawaban C ini karena ada kata kunci siswa. Kita lihat di opsi jawaban D. Guru memberikan instruksi secara terpusat pada materi pelajaran. Hanya guru, bukan siswa. Opsi jawaban D kita coret. Kita keep tadi ada jawaban B dan C. Kira-kira yang mana yang paling sesuai dengan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa? Kita lihat dulu di opsi jawaban B. Siswa berperan aktif dalam mengkonstruksi pengetahuan dan memecahkan masalah. Untuk opsi jawaban B, berarti ada sepenuhnya campur tangan siswa, bukan hanya guru saja. Kemudian di opsi jawaban C, siswa hanya bertindak sebagai penerima informasi dari guru. Berarti siswanya kurang aktif karena hanya menerima informasi dari guru. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Soal nomor 12. Apa yang harus dilakukan seorang guru muda untuk mengembangkan keterampilan manajemen kelas yang efektif?
Kita lihat di opsi jawaban A, menghindari pembahasan aturan dan prosedur kelas. B, membiarkan siswa mengatur kelas tanpa pengawasan. C, menerapkan aturan kelas dengan konsisten dan adil. D, mengabaikan perbedaan kebutuhan siswa dalam kelas. Untuk kata kunci dari soal nomor 12 ini terletak pada manajemen kelas yang efektif. Berarti seorang guru harus dituntut bisa memanage kelasnya agar tercipta keefektifan. Kita lihat di opsi jawaban A, menghindari pembahasan aturan dan prosedur kelas. Dari kata menghindari ini sudah terlihat bahwa tidak masuk dalam manajemen kelas yang efektif. Kita langsung coret jawaban opsi A. Kita lihat ke opsi B, membiarkan siswa mengatur kelas tanpa pengawasan. Adanya kata-kata tanpa pengawasan berarti tidak ada campur tangan guru di dalamnya. Opsi jawaban B ini juga tidak masuk ya. Kita lihat di opsi jawaban C, menerapkan aturan kelas dengan konsisten dan adil. Ada kata konsisten dan adil. Ini merupakan sebuah usaha juga untuk membuat kelas menjadi disiplin, dan itu nanti akan tercipta keefektifan juga. Kita keep jawaban opsi C. Kita lihat di opsi D, mengabaikan perbedaan kebutuhan siswa dalam kelas. Mengabaikan perbedaan sudah jelas terlihat bahwa tidak ada kesesuaian untuk jawaban soal nomor 12 ini. Langsung saja kita tulis jawaban opsi C yang paling benar, yaitu menerapkan aturan kelas dengan konsisten dan adil. Konsisten dan adil nanti akan menumbuhkan efektivitas manajemen kelas yang baik. Lanjut kita ke soal nomor 13. Apa yang perlu diperhatikan oleh seorang guru muda dalam menyusun rencana pembelajaran yang efektif? Berarti dalam membuat sebuah RPP, seorang guru juga harus melihat situasi dan kondisi siswanya, kebutuhan siswanya yang dibutuhkan itu seperti apa. Barulah guru membuat RPP yang paling sesuai untuk kebutuhan siswa. Kita lihat di opsi jawaban A, memilih materi pelajaran tanpa mempertimbangkan kebutuhan siswa. B, mengabaikan standar pembelajaran yang telah ditetapkan. C, mengadopsi satu pendekatan pengajaran yang sama untuk semua siswa. D, menyesuaikan rencana pembelajaran dengan kebutuhan dan minat siswa. Nah, dari opsi A, B, C, D sudah terlihat bahwa rencana pembelajaran yang efektif seorang guru itu pastinya harus disesuaikan dengan rencana pembelajaran yang dibutuhkan dan minat siswanya. Jadi untuk jawaban nomor 13 ini adalah D. Lanjut ke soal nomor 14. Apa yang harus dilakukan seorang guru muda untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan teknologi dalam pembelajaran? Penerapan teknologi dalam pembelajaran di kurikulum terbaru sangat-sangat diperlukan. Seorang guru harus dituntut untuk maju dalam bidang teknologi. Kita lihat di opsi jawaban A, menghindari penggunaan teknologi dalam kelas. Nah, ada kata menghindari berarti guru tersebut tidak melakukan pembelajaran secara mengikuti secara kemajuan teknologi ya. Berarti opsi jawaban A ini sudah terlihat bahwa tidak masuk ya.
Opsi jawaban B, mempelajari dan menguasai berbagai alat dan aplikasi teknologi yang relevan. Adanya pembelajaran dan menguasai berbagai alat. Kita keep dulu jawaban opsi B, kita lihat di opsi C. Mengabaikan kepentingan teknologi dalam pembelajaran. Ini sudah jelas ya, ada kata mengabaikan, padahal kita seorang guru dituntut untuk maju dalam bidang teknologi, khususnya dalam pembelajaran. Kita lihat opsi D, menerapkan teknologi hanya untuk tujuan hiburan. Nah, ini sudah jelas tidak masuk ya. Jadi opsi jawaban B adalah yang paling benar untuk soal nomor 14 ini. Mempelajari dan menguasai berbagai alat dan aplikasi teknologi yang relevan. Contoh soal nomor 15. Apa yang harus diperhatikan oleh seorang guru muda dalam mengevaluasi hasil belajar siswa? Selain tugas seorang guru adalah seorang pendidik, adanya evaluasi kepada siswa juga sangat diperlukan. Hal ini dilakukan agar seorang guru dapat mengetahui tingkat keberhasilan dalam mengajar, proses belajar mengajar kepada siswanya. Langsung saja kita lihat pada opsi jawaban A. Menganalisis setiap jawaban siswa secara individu. B. Mengabaikan umpan balik siswa dalam proses evaluasi. C. Menerapkan berbagai metode evaluasi yang bervariasi. D. Memberikan nilai berdasarkan perbandingan dengan siswa lainnya. Kira-kira dari opsi jawaban A, B, C, D, kira-kira yang mana nih yang sesuai dengan jawaban soal nomor 15? Kita lihat di opsi jawaban A, menganalisis setiap jawaban siswa secara individu. Menganalisis ini masuk ya. Kita keep dulu jawaban opsi A. Kemudian ke opsi B, mengabaikan umpan balik siswa dalam proses evaluasi. Ada kata mengabaikan, sudah jelas tidak masuk ke jawaban soal nomor 15. Kita lihat langsung di opsi jawaban C, menerapkan berbagai metode evaluasi yang bervariasi. Nah, jika menerapkan berbagai macam metode evaluasi, seorang guru ini pasti sudah jelas sangat kreatif ya. Kita keep juga opsi jawaban C. Kita lihat di opsi jawaban D, memberikan nilai berdasarkan perbandingan dengan siswa lainnya. Membanding-bandingkan. Tidak masuk ya kalau opsi jawaban D. Ada opsi jawaban A dan opsi jawaban C. Kira-kira mana nih yang paling sesuai dengan contoh soal nomor 15 ini? Kita lihat yang A, menganalisis setiap jawaban siswa secara individu. Jadi per siswa dievaluasi, kemudian tahu hasilnya. Untuk cara secara individu ini kira-kira kurang efektif ya. Kalau C, menerapkan berbagai metode evaluasi yang bervariasi, adanya variasi yang bermacam-macam. Mungkin guru ini bisa dikatakan sebagai guru yang sangat kreatif. Untuk proses evaluasinya, jika dilakukan secara individu, nanti pastinya akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena dalam satu kelas saja bisa terdiri dari kurang lebih 30-an ya, 30 lebih siswa. Itu kalau satu kelas. Kalau seorang guru mendapatkan 9 kelas, nah itu bisa dikalikan berapa yang harus dievaluasi kalau secara individu. Jadi untuk opsi jawaban A memang betul, tapi cara ini kurang efektif, sehingga kita harus mencari metode evaluasi yang paling efektif, yaitu
Opsi jawaban C, menerapkan berbagai metode evaluasi yang bervariasi. Jadi jawaban soal nomor 15 adalah yang C. Soal nomor 16. Apa yang harus dilakukan seorang guru muda untuk menjaga keamanan dan keselamatan siswa di lingkungan kelas? A. Mengabaikan peraturan keselamatan yang telah ditetapkan. B. Membiarkan siswa mengatur keamanan mereka sendiri. C. Mengawasi aktivitas siswa dengan cermat. D. Menghindari penggunaan alat dan bahan berbahaya di kelas. Sudah terlihat ya, opsi jawaban C adalah yang paling sesuai dengan soal nomor 16. Mengawasi aktivitas siswa dengan cermat. Lanjut ke soal nomor 17. Apa yang dimaksud dengan penilaian formatif dalam konteks pembelajaran? Apakah A. Penilaian akhir yang dilakukan setelah proses pembelajaran selesai? B. Penilaian yang bertujuan untuk memberikan umpan balik dan meningkatkan pembelajaran? C. Penilaian yang hanya berfokus pada aspek kognitif siswa? D. Penilaian yang menggantikan tugas dan tes tertulis. Apa nih kira-kira penilaian formatif dalam konteks pembelajaran? Jadi, penilaian formatif dalam konteks pembelajaran adalah penilaian yang bertujuan untuk memberikan umpan balik dan peningkatan pembelajaran. Opsi jawaban B adalah jawaban soal nomor 17. Lanjut ke soal nomor 18. Apa yang perlu diperhatikan oleh seorang guru muda dalam menghadapi tantangan dalam mengajar? Nah, seorang guru pasti memiliki tantangan tersendiri ya, terutama dalam hal mengajar, belajar mengajar maksudnya. Apakah A. Menyerah dan menghindari tantangan? B. Mengabaikan kebutuhan dan minat siswa? C. Mencari bantuan dari rekan kerja dan sumber daya lain? D. Menerapkan metode pengajaran yang sama tanpa penyesuaian? Mencari bantuan dari rekan kerja dan sumber daya yang lainnya, ini adalah opsi yang paling benar dalam menghadapi tantangan dalam mengajar seorang guru. Jadi diperlukan adanya kerjasama tidak hanya dari siswa dan guru saja, tetapi harus juga dari rekan kerja, orang tua, dan lingkungan sekitar yang mendukung belajar mengajar. Lanjut ke soal nomor 19. Apa yang harus dilakukan seorang guru muda untuk meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya? Apakah A. Menghindari pelatihan dan pengembangan profesional? Menghindari ya, jelas tidak masuk. Karena ini kunci dari soal nomor ini adalah meningkatkan profesionalisme. Jadi kalau kita menghindari, itu sudah jelas tidak masuk dalam opsi jawaban ini. Kita lihat yang opsi jawaban B, tidak mencari umpan balik dari siswa dan rekan kerja. Adanya umpan balik feedback dari siswa dan rekan kerja sangat diperlukan. Berarti opsi jawaban B juga tidak masuk dalam jawaban yang benar di soal nomor 19 ini. Kita lihat yang opsi C. Melakukan refleksi diri secara teratur untuk meningkatkan praktek pengajaran. Meningkatkan refleksi diri dilakukan agar kita bisa introspeksi diri. Mana yang kurang dari praktek pengajaran kita, membutuhkan referensi-referensi dari berbagai macam metode dan lain sebagainya. Ini sangat diperlukan. Jadi opsi jawaban C kita keep dulu ya. Kita lihat opsi jawaban D, mengabaikan perkembangan terkini dalam bidang pendidikan. Nah, ini tidak masuk ya, karena mengabaikan, harusnya kita harus gali terus
perkembangan terkini untuk kemajuan bidang pendidikan. Kita harus up to date penerapan pembelajaran yang terbaru itu yang seperti apa sih? Jadi jawaban yang benar adalah opsi C, melakukan refleksi diri secara teratur untuk meningkatkan praktik pengajaran. Lanjut ke contoh soal nomor 20. Apa yang harus dilakukan seorang guru muda untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang mata pelajaran yang diajarinya? Apakah A. mengandalkan materi pelajaran dari buku teks, B. mempelajari satu sumber referensi saja, C. mengikuti pelatihan dan seminar yang relevan, D. bergantung pada pengalaman pengajaran saja? Sudah jelas ya. Ini untuk soal nomor 20, jawaban yang paling tepat adalah yang opsi C, mengikuti pelatihan dan seminar yang relevan. Lanjut ke contoh soal nomor 21. Apa yang menjadi fokus utama seorang guru muda dalam mengembangkan kemampuan manajemen kelas? Nah, manajemen kelas ditanyakan lagi nih. Kira-kira jawaban dari opsi A, B, C, D yang mana? Kita lihat opsi A, menghindari konflik di kelas. Adanya kata menghindari. Sudah jelas terlihat bahwa tidak masuk ya. Kita lihat opsi jawaban B, meningkatkan kekuasaan guru atas siswa. Kekuasaan guru berarti siswanya tidak berhak ini. Jelas kita del jawaban nomor B. Kita lihat opsi jawaban C, menerapkan aturan kelas yang ketat. Jelas aturan kelas yang ketat ini tidak disukai oleh siswa, walaupun menurut kita sebagai seorang guru aturan kelas yang ketat dapat meningkatkan kedisiplinan siswa, tetapi tidak untuk siswanya. Siswa menganggapnya kurang pas ya, karena terlalu disiplin mungkin. Kita lihat yang opsi jawaban D, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dapat meningkatkan pengembangan kemampuan manajemen di kelasnya itu menjadi baik. Jadi opsi jawaban D adalah yang paling sesuai untuk soal ini. Oke, mungkin sekian dulu contoh soal pada pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat bagi yang akan mengikuti UKKJ. Semoga mendapatkan yang terbaik dan lulus kenaikan pangkatnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.